Gempa dan tsunami tahun 1992 menelan korban hampir setengah dari populasi penduduk Pulau Babi. Saat itu, pemerintah telah merelokasi seluruh penduduk ke desa Nangahale. Namun, beberapa tahun kemudian, sebagian warga kembali untuk mengais harapan dari kekayaan alam di sekitar Pulau Babi. Rumah yang ada sekarang didirikan ulang oleh masyarakat yang kini tinggal di pulau berdiameter kurang lebih 2 km ini. Ada yang benar-benar menetap, ada pula yang tinggal sementara selama mencari hasil alam. Kekayaan laut Pulau Babi menjadi faktor utama warga kembali ke pulau ini. Meski aktifnya sesar naik terus membayangi. Salah satu alasan kenapa banyak warga dari Desa Nangahale kembali ke Pulau Babi karena memang di sini potensi alamnya sangat kaya, terutama hasil lautnya. Jadi hari ini saya mengikuti kegiatan menangkap ikan menggunakan jaring bersama Bapak Alpin dan Ibu Aliana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bagi Pak Alpin dan Ibu Iliana, kembali ke pulau ini menjadi pilihan satu-satunya untuk terus menyambung hidup. Mereka meyakini Pulau Babi masih menyimpan kekayaan alam yang melimpah, meski sempat porak-poranda akibat gempa dan tsunami. Gimana Pak kita lepas jaring? Di sini. Di sini. Kenapa di sini Pak? Karena airnya sudah Agak surut. Oh, jadi cari yang dangkal. Ya. Kemudian banyak lamunnya ini ya, tempat Ya. sembunyi ikan. Ya. Oke Pak. bergantung dengan ini juga apa tinggi pukat. Oh, tinggi pukatnya 2 meter 2 maksimal. meter. Siap. Pertumbuhan karang yang baik dan padang lamun di sekitar pantai menjadi berkah tersendiri bagi nelayan Pulau Babi. Pukat kecil ini hanya bisa digunakan dalam kondisi laut dangkal dan efektif untuk ikan-ikan kecil. Pukatnya tergantung. Ganto? Oh, tak. Hindi ko lagi ito kalubangan. Oh. Benar saja, beberapa tangkapan seperti ikan duri dan ikan karang tersangkut di jaring kecil ini. Wah, dapat ikan. Itu Ikan ikan apa, hada. Pak? Ada lagi satu ekor di bawah. Oh. Awas lepas, awas. Hati-hati. Jangan. Oh, nggak boleh Kasih dipegang. bu. Oh, biarkan saja. Berduri. Ikan duri nih. Kejar. Oke. Sempat panik karena ternyata nggak boleh sembarangan pegang, takutnya bisa luka karena ikan duri ini sangat tajam sekali. Coba dipegang. Lagi. Itu ikan duri juga Pak? Tidak. Oh, Bukan beda duri. lagi. Boleh saya pegang? Boleh. Boleh. Nah, ini dia alasan masih banyak orang yang cari ikan di sini karena nggak jauh dari pemukiman. Ini di kedalaman 2 meter aja sudah bisa dapat ikan yang bermacam-macam jenisnya. Kekayaan bawah laut Pulau Babi menjadi magnet utama warga yang kembali. Sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai nelayan. Berarti warga di sini biasanya cari ikan dengan cara apa aja, Pak? Ada bermacam-macam cara. Yang pertama memancing ikan, baik ikan memancing dengan alat tali senar itu baik ikan kecil, besar maupun lebih besar lagi. Yang kedua pakai dengan jaring atau pukat seperti yang kita pakai sekarang ini. Yang maksud kami supaya ikan tetap utuh atau banyak, kami melarang dengan keras supaya mereka-mereka yang dari luar itu dengan membawa bom atau bius atau pukat harimau yang besar. Kalau namanya pukat harimau itu kecil, besar, sedang, dia tarik semua ikan-ikan. Bahkan batu pun dia tarik semua. Itu yang kami larang. Hanya sekitar sini dari kampung sampai di kali ini yang kami larang betul-betul. Iya, Pak. Untuk mereka datang sini. Jadi tujuannya maksudnya itu dilarang supaya ekosistem laut ini tetap terjaga dan ikan-ikan tetap banyak. Jadi warga lokal tetap bisa mencari dengan cara sederhana ya, Pak. Mereka kembali tidak sekedar untuk mengambil hasil alam. Bencana yang terjadi memberi kesadaran lebih untuk menjaga apa yang mereka miliki.
terima kasih. Baru nyobain 1 kali padahal, tapi memang tantangannya yang saya rasakan yang paling sulit itu adalah mengimbangkan badan di atas perahu kayu ini. Aduh, goyangnya bikin saya gemetar, padahal sebenarnya lautnya nggak dalam. Tapi paniknya itu yang bikin saya gemetar. Sudah 2 kali bapaknya turun, tapi dua-duanya ngagetin aja karena tanpa aba-aba. Tapi bapaknya turun ini untuk mengecek di jaring ini ada ikan atau enggak. Dan biasanya kalau ada ikan besar harus langsung dibuntel pakai jaring ya Pak, supaya tidak kabur. Bencana alam seringkali datang tanpa peringatan. Suara dentuman disusul kepulan awan panas yang membumbung di langit mengagetkan saya dan warga. Ternyata, Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di timur Flores kembali erupsi. Dari ketinggian material vulkanik yang disemburkan, erupsi ini termasuk cukup besar. Bahkan, ketinggian abu mencapai 18 km di atas langit Flores. Hari ini pemandangan kita mencari ikan sangat berbeda dari yang lain. Ada pemandangan yang sangat kontras, yaitu di depan sangat cerah, sedangkan di belakang saya abu vulkaniknya sudah sangat menyebar dan gelap sekali seperti badai. Dan ini sudah sampai di atas saya, bahkan sekarang sudah tercium aroma abunya. Jadi kita harus bergegas menyelesaikan kegiatan ini. Dalam hitungan menit, abu vulkanik tertiup angin ke arah Pulau Babi yang berjarak puluhan kilometer. Tariknya semakin kencang sedikit sebab abunya semakin dekat dengan kita ini. Kita harus cepat menghindar dari sini. Matahari seketika tertutup material vulkanik. Saya dan warga harus segera berlindung karena abu sudah turun hingga Pulau Babi. Wilayah Flores termasuk ke dalam cincin api Pasifik yang mempertemukan 3 lempeng tektonik dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Aktivitas lempeng dunia ini tak hanya menyebabkan gempa dan tsunami, tapi juga mempengaruhi aktivitas vulkanik gunung api. Salah satunya Gunung Lewotobi laki-laki. Jadi lokasi kami masih di Pulau Babi. Tadi saat kita melakukan kegiatan, tiba-tiba Gunung Lewotobi meletus dan sekarang abunya menyebar. Dan saya baru tahu ternyata kalau abu jatuh itu seperti hujan. Jadi sekarang kita harus istirahat sejenak sampai menunggu kondisi cuaca hari ini sampai membaik. Jadi semuanya yang di sini kegiatannya dihentikan sementara. Karena memang bisa dilihat ini sampai kayak mendung, gelap sekali padahal sekarang masih belum tengah hari. Makin banyak nih yang menetes. Kayak gini. Menjelang sore, arah abu vulkanik sudah bergeser dari Pulau Babi. Pak Nasahar mengajak saya ke kebun mencari pakan untuk ternak kambingnya. Dalam perjalanan, saya menemukan fenomena menarik di pulau ini. Ada hutan mangrove di tengah daratan Pulau Babi. Jadi ternyata di perjalanan menuju kebun, ini ada satu bukti bahwa air tsunami yang tahun 1992 dulu pernah sampai ke kaki bukit. Dan ini menciptakan lubangan yang dalamnya ada air dan airnya mengendap sampai sekarang dan menjadi air payau ya Pak. Boleh saya lihat Pak? Wah, ternyata kolam yang berisi air payau ini sampai menjadi hutan bakau. Jadi mungkin dulu saat tsunami ada bibit-bibit pohon bakau yang terbawa yang sampai akhirnya tertanam di sini dan menjadi besar sekali. Dan kata bapaknya ini luas sekali sampai di belakang sana. Gelombang tsunami membawa air laut hingga ketinggian puluhan meter. Tepat di lokasi ini,
Air laut terjebak dalam retakan dan cekungan di tengah Pulau Babi. Dalam waktu 30 tahun, tumbuh ekosistem bakau di tengah daratan. Bapak kira-kira masih ingat nggak dulu sebelum tsunami tahun 92, sebelum yang sekarang ini menjadi hutan bakau, tempat ini apa? Di sini dulu kebun kelapa. Kebun kelapa. Oh, dari tempat yang awalnya kering sampai menjadi Ya. wilayah seperti ini ya. Kalau dulu di kaki gunung ini ada bakau nggak memang Nggak Pak? ada. Nggak ada ya, jadi emang benar-benar terbawa oleh ombak ya. Lokasi pakan ternaknya di sebelah mana Pak? Oh, di sebelah sini. Wah, di situ ada ibu-ibu kayaknya lagi panen sayuran ya. Kalau gitu saya mau bantuin dulu ya Pak. Oke, nanti kita ketemu lagi. Mari Pak. Ibu. Halo. Ternyata, di balik batuan terjal ini menyimpan tanah subur untuk aktivitas perkebunan. Ini benar-benar definisi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini untuk datang ke kebun aja effortnya luar biasa ya, karena harus sedikit mendaki di jalur berbatu. Tapi begitu saya berbalik arah, wah pemandangannya keren sekali. Kita bisa lihat 180 derajat Pulau Babi dari atas. Dan pantai-pantai di sini kelihatan indah banget. Saya jadi semangat ingin membantu ibu di atas. Ibu, bapak mau panen apa? Ini mau panen buah Pria. Saya boleh pari. bantu? Buah pari. Saya ikut ya. Ya. Yang diambil yang sebesar apa ibu? Yang ini. Kalau ini masih terlalu kecil ya? Itu. Ini ya. Mana tunggu. Wow. Ini benar-benar tidak disangka-sangka. Di pulau yang tadinya saya kira tandus, ternyata di sini banyak sekali tumbuhan yang bisa ditanam dan dimanfaatkan oleh warga sekitar. Seperti salah satunya paria atau pari. Hasil kebun Pulau Babi ini menjadi salah satu alasan mereka kembali ke pulau yang sempat porak-poranda ini. Tak hanya paria, beberapa tanaman kebun lain juga tampak menghijau di antara batuan yang menutupi pulau ini. Ternyata di tanah yang berbatu ini ada banyak juga tumbuhan yang bisa tumbuh dengan subur. Salah satunya pare. Kemudian di belakang saya juga ada beberapa pohon pepaya yang tinggi-tinggi. Selain itu ada juga terong dan juga jagung. Pohon jambu. Pohon jambu juga ada, Pak? Ya, Itu jambu banyaknya sudah buah. Oh, Hasil kebun ini terlihat sederhana, tapi ini adalah penyambung hidup warga yang selamat dari gempa dan tsunami Pulau Babi tahun 1992. Tak hanya menjadi nelayan dan berkebun, beberapa warga di sini juga beternak kambing. jadi sebelum kejadian gempa dan tsunami di tahun 92, di sini memang sudah banyak peternak kambing. Tapi saat ada kejadian itu, banyak dari kambing ini yang lepas ke gunung dan menjadi kambing liar ya Pak. Melimpahnya daun lamtoro di pulau ini memberi keuntungan bagi para peternak. Selain itu, di sini juga relatif aman dari binatang pemburu dan virus. Setelah seharian penuh mengikuti kegiatan warga di pulau ini, saya jadi tahu mengapa sebagian dari mereka memilih kembali ke pulau yang indah ini. Kekayaan Pulau Babi menjadi alasan masyarakat untuk tetap tinggal dan mencari kehidupan di pulau ini. Mereka terus menjalankan hidup meski duka dari gempa dan tsunami masih tersimpan. Jadi uniknya di pasar ini tuh uang bukan jadi satu-satunya alat tukar.